lengan. Oh, berbulu. Hitam semua. Hitam, legem. Ya, Kayak hitam arang gimana sih? ya berarti penggambaran dari sosok genderuwo itu. Tau nggak yang buat mak sapu Ijuk. uduk tuh? Iya. Serba 7 biji digumpal-gumpal. Sama rambut, bekas rambut anak emak-emak tuh kalau nyisir digumpal serba 7 biji. Itu makin hebat tuh. Sakit kepala saya makin menjadi-jadi tuh. Sampai saya tangan begini saja. Muka gue kenapa ya? Selamat datang kembali di Paranormal. Kadang parah, kadang normal. Ketika akal bisa tidak masuk akal. Itu dia. Yoi. Kembali saya ingatkan buat teman-teman para pecinta paranormal, subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan juga bunyikan lonceng untuk Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari SS Media. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman cerita misteri horor berdasarkan kisah nyata kalian bisa kirim ke kami atau Instagram kami di @ss.media atau WhatsApp kami di 0852 1716 1670. Itu dia. Karena hari ini kita sudah kedatangan seseorang yang sudah mengirimkan ceritanya. Yang jelas buat kalian yang beruntung akan kita undang langsung di studio kita seperti Mas Dedi yang saat ini akan menceritakan kisah horornya kepada kita semua. Ya. Halo Mas Idet. Mas Idet. Kalau di tempat saya Dedi dipanggil Idet. Oke, lagi nama saya ya. Kan dibalik doang Mas. Dedi jadi Idet gitu. Oh ya udah, kalau oke. Ya. Sehat Mas Dedi? Alhamdulillah sehat. Betul ya Mas Dedi yang kemarin mengirimkan cerita ke kita? Ya, itu awalnya saya lewat email ya. Kalau nggak salah itu saya kirimin ya sekitar semingguan lebih dah atau 2 mingguan baru dapat kabar bahwa saya ini akan diundang di salah satu podcast di SS Media ini, Mas. Tapi sebelum cerita lebih lanjut, perkenalkan diri dulu Mas Dedi. Iya, nama saya Dedi. Saya ini salah satu penjaga atau perawat makam atau bisa juga penggali kuburan di salah satu TPU yang ada di Jakarta Pusat. Oh, Jakpus? Iya. Seperti itu. Sudah lama Mas? Dari zaman kakek saya, turun ke bapak saya, ke saya, ke mamang saya. Turun temurun jadinya. Jadi ini TPU salah satu TPU unit Kristen ya Bang? Oh, jadi pemakaman khusus unit Kristen sama Konghucu seperti itu. Oh, kalau di Ternate tuh kubur Cina. Oh gitu. Kayak begitu ya, kuburan yang orang-orang Cina begitu toh? Seperti itu. Berarti gede-gede itu kuburannya. Ya sekarang sih udah dulu memang masih ada bangunan kayak Bongpa itu yang kayak seperti kayak kapal itu kan? Iya. Sekarang udah modelnya udah zamannya sekarang udah plaket semua. Oh, udah rata semua? Ditumpang jadi. Di mana? Ditumpang, maksudnya udah. Oh, tumpang tindih. Oh iya. Oh, berarti kita nggak bisa ngorek lagi kuburan itu. Kenapa ya? Karena kan konon katanya orang-orang yang dikubur itu masih ada perhiasan, gelang, cincin. Oh iya betul, karena ya, dulu dikubur sempat seperti itu ya, sama harta-hartanya. Bulan kemarin juga itu ada salah satu makam dari pihak keluarganya minta diangkat, dikremasi. Itu kejadiannya malam Ki. Jadi pas diangkat teman saya ini nemuin gigi geraham bawah sebelah sini. Di lokasi itu. Iya. Pas dicuci emas, dipinta lagi sama keluarganya. Dimaharin Ki, maksudnya mohon maaf. Nah, lanjut ke cerita apa yang membawa Mas Dedi sampai mengirimkan email ke SS Media nih? Iya, awalnya sih belum lama nih kejadiannya Ki. Agustus kemarin. Bermula waktu saya nih Agustus ya. Agustus. Itu antara pertengahan deh kalau nggak salah. Tanggal 15. Tanggalnya lupa saya. Kalau pertengahan 15. Iya. Iyalah, seperti itulah. Potong roti berarti ya? Siang nih Ki ceritanya nih Bang. Pas saya lagi istirahat, itu emang kebetulan pas saya lagi habis gali tumpangan. Jadi ada salah satu makam yang paling belakang ini, yang dekat Pohon Sengon Ki.
biasa dipakai sama Gen Z. Gen Z, Gen Z. Misalkan pada ini kan, pada bertingkah, Iya. lu sengon banget sih lu. Itu apa? Ki? Oh, Songong beda. Aduh, itu bukan Yaudah. di Ternate, nggak tahu lagi kita kata-kata itu songong. Di sana mah belagu anjay. lanjut. Jadi awal mulanya Oh. setelah saya itu kan belum semuanya ya, belum prepare, maksudnya baru kita pas kita gali itu saya istirahat di salah satu makam. Memang di situ kita buat tempat istirahat. Itu bangunannya kayak bangunan zaman dulu lah, ada atapnya. Terus ada altarnya. Nah, saya tidur di situ, emang biasa anak kan siang. Emang pada situ anak-anak tuh maunya di lokasi, saya misah sendiri Ki, tiduran lah. Nih pakaian masih kotor, masih tanah lah, bekas gali kan, saya tiduran. Awalnya sih emang pada saat menuju ke lokasi yang saya mau istirahat itu kepala udah berat. Saya emang punya gejala migrain. Oh, berat sebelah. Udah kan, udah. Saya tidurin dah. Saya izin dulu sama temen saya. Ya udah, lu mau kalau di sana tidur dulu deh. Situ kan kalau saya dipanggil biasa ompong kan. Ngepong lu tidurnya dah. Ntar gantian anak-anak. Ya udah saya ke atas. Emang posisi kan galinya itu di bawah Ki. Nah, makam yang saya mau istirahat itu di atas. Rebahan ceritanya saya tuh. Posisi miring. Mulanya sih kok paling cuma mikirin doang kan. Saya tidurin udah kan, hilang kan setengah jam atau sejam ya mungkin hilang. Kok makin lama makin hebat, makin semuanya tuh kayaknya Tadinya sebelah doang. Yang kanan apa kiri? kanan kalau nggak salah. Iya kanan, posisinya kan tidur sebelah kiri. Udah kan saya celentang, saya balik lagi ke kanan posisi miring. Terus, kok basah. Pas saya pegang begini, baju saya belum pala saya tuh kok kental. Saya bangun tuh, ya otomatis saya kan bangun tidur kan berceplak tuh Ki. Itu kan marmer tuh, altarnya marmer. Kok makin banyak, saya geser begini, netes Ki dari sini, dari Apa kuping saya. Itu cairan kayak darah. Warna merah berarti? Iya, merah apa sih, kayak pekat begitu, gimana sih? Merah marun. Darah kental kayak gitu. Ya, Hitam-hitaman. iya, kayak hitam-hitam gitu. Itu makin hebat tuh, sakit kepala saya makin menjadi-jadi tuh. Sampai saya tangan begini katanya, muka gue kenapa? Udah kan, emang kan posisinya di atas tuh, anak-anak kan nggak ngeliat. Saya jalan ke rumah kan, mau ke rumah tuh pokoknya siang tuh, sekitar 1:30 gitu deh. Pas ke rumah emang kebetulan kan istri masih kerja tuh, belum pulang kerja, anak masih sekolah kan. Udah saya langsung masuk, terus saya langsung posisi ke kamar mandi Ki. Kamar mandi di rumah? Iya di rumah. Oh, iya. Udah gitu, udah kan saya masuk kamar mandi tanpa babi bu lagi, udah saya basuh itu pakai air, saya mandi dah setengah mandi. Udah saya kopiok pakai anduk apa segala macam, udah selesai sampoin. Ada anduk kecil kan, emang di kamar tuh saya disediain kaca buat ngaca. Saya nggak kepikiran ke situ ya kan. Udah saya habis kelar nih, saya pakai anduk. Kok makin banyak, saya pikir ada jerawat atau gimana kan. Ini kok makin lama makin gede, saya bilang. Benjol itu. Kayak benjol Ki, ini masih ada sisa satu nih Ki. Jadi buntul-buntul Iya. bentol-bentol kayak gitu. Bukan bentol Ki, kayak bisul Satu, gimana sih? cuman satu tapi. Dia Banyak, cuman satu. banyak. Awalnya satu. Awalnya beruntus begini. Nah pas saya, lah, kok, nah di sini paling gede nih, di sini satu Ki. Itu sumbernya dari sini tengah airnya. Udah pas saya pikir apa yang jatuh kan, saya sempat turun nengok ke bawah gitu, mastiin itu kan lantai di kamar mandi saya kan kayak keramik putih. Itu apanya mbik-mbikan, saya bilang. Apa? Mbik-mbikan, bergerak-gerak Goyang-goyang, gitu. ya. Dari ke atas normal gitu. Nah pas saya giniin, saya mau gantungin tuh anduk kecil saya buat peranti bini habis keramas. Kayak cacing kremi, kayak belatung ini Ki. Berapa biji? Banyak. Dah. Nah pas saya giniin lagi, nempel di sini. Belatung itu. Nah pas pas balik saya ke kaca, nggak beraturan mukanya. Itu. Ini mata saya kayak orang Cina, sipit, bongkak semua nih. Langsung Jadi jadi kepala saya kayak begini Ki, gede begitu. Itu pernah ngasur gedenya nggak secara langsung gitu.
udah posisi saya keluar udah kacau tuh saya tuh baunya mungkin bau banget kayak bau bangke gitu sih. Bukan bau bangke lagi deh, kayak bau busuk itu. Mungkin cairan itu kali yang bikin bau kali ya. Saya pindah, saya keluar. Posisi ke belakang rumah. Kan jadi di dapur nih belakangnya ada pintu Ki. Keluar tuh kan saya kan. Belum sempat keluar. Terus saya duduk di samping dapur. Emang kan pada saat saya masuk ke dalam rumah itu kan nggak ada siapa-siapa tuh Bang. Iya. Ya kan? Mungkin saya buru-buru nggak ketutup tuh pintu. Nah 3:30 istri saya pulang kerja kan. Iya. Lah, kok pintu kebuka? Teriak. Ya, udah pulang. Saya nggak berani ngomong. Dan saya nggak berani nyautin. Kenapa Mas? Ya sampai apa? Ngelihat kondisi saya begini takutnya istri Takut atau takut. apa? Ya udah, saya langsung menuju pintu belakang. Saya ngumpet tuh di belakang ada bekas kandang ayam. Ada kandang ayam situ, saya ngumpet di situ, saya jongkok. Penasaran mungkin istri. Itu mungkin lama, mungkin emang saya rasain tuh di dapur tuh paling parah baunya Ki. Sampai istri teriak, "Bau apaan sih nih?" Nah di situ saya udah mulai panik tuh Ki. Panik. Saya pikir dia nggak ke belakang. Dibuka pintu belakang, kan bunyi krek. Wah, ke belakang saya bilang. Ya, 3 kali. Ya, saya ngelok dari kandang ayam tuh. Istri begini juga kan. Jalan lagi ke depan menuju kandang ayam. Saya udah dah, saya udah pasrah aja dah tuh Ki. Nih, saya juga ngeliat istri saya udah samar-samar karena mungkin udah ketutup ya kan kelopak mata saya. Teriak, astagfirullahaladzim, udah jatuh, pingsan. Oh, Mas Dedi pingsan pada saat itu. Enggak, itu Istri. saya. Berarti Udah, pas amit-amit itu Bang Wi, jangan sampai lagi dah. itu istrinya langsung pingsan pas lihat Mas Dedi. Iya, pas depan pintu belakang percis. Jadi pingsannya, nggak begitu, kayak di Iya. sinetron deh, ya. Begitu. Ada sempat teriak begitu ya. Iya. Kirain pada saat manggil ayah, yoyoy. Udah, Begitu Mas. saya angkat, saya bopong. Pas saya mau masuk ke kamar tempat tidur saya, anak saya yang perempuan tuh yang pertama masuk pintu buka. Teriak, emang dari pas buka begini, bau bangke sih mah gitu. Oh. Ngelihat saya bengong. Itu anak saya yang bontot masih di luar, masih di teras depan kan. Sambil megang handphone begini, ngeliat muka saya begitu, saya sempet tengok kan. Balik badan lagi tuh anak saya, nutup pintu, mungkin manggil adiknya kali ya, anak saya yang bontot. Udah saya tanpa babi ibu, saya masukin istri ke kamar, saya rebahin, udah saya balik lagi. Nah pada saat saya mau keluar dari kamar, anak saya yang pertama masuk ke dalam. Saya bilang, jangan teriak, udah adik kamu bawa ke dalam. Bau ya, udah keluar, tutup pintunya. Ayo. Berarti semuanya menyaksikan pada saat itu, menyaksikan semua. Menyaksikan. Dan mencium bau itu semua cium. Iya apalagi saya. Anak-anaknya juga. Iya, cium. cuman kan saya bilang udah stop, jangan berisik. Udah pokoknya kamu tuh posisi kalau mau di luar Kak, jangan berisik, jangan ngundang orang tetangga jadi tahu kan. Nah pas teriak juga di belakang, posisi tuh di belakang udah rame Ki, mama lagi pada ngerumpi, otomatis kedengeran. Pada situ kan saya ngelongok begini kan, ya udah, udah kan saya keluar lagi, saya ngelongok udah kagak ada tuh mama, ya biasa pada nabung dah kan, bekas sampah-sampah ditabunin di belakang. Saya belum masuk ke belakang tuh, belum buka pintu, saya ngelongok dulu ada orang nggak di belakang rumah nih. Oh udah nggak ada, ya udah saya ngumpet di situ Ki. Kenapa ngumpet? Kenapa ngumpet pada saat itu? Yang ngerasa ntar istri ngeliat saya lagi pingsan lagi, ya, anak saya ngeliat begini, handphone begini gemeteran begitu. Oh, divideokan sama... Bukan, nggak tahu video apa. Dia mungkin megang handphone, mau apa nggak ngerti saya kan. Udah pas abis maghrib, saya masuk lagi, pelan-pelan saya duduk di samping kamar mandi. Duduk lagi saya tuh. Mungkin istri udah siuman atau gimana ya, anak saya teriak. Mas, si ayah panggil tuh, di belakang, mesti di belakang. Ya, udah kan. Udah. Nah, kebetulan tuh kan di samping dapur tuh ada semacam kayak istri saya kalau naruh kain sarung apa di situ kan Ki. Kalau yang nggak kepake, udah saya libetin itu kayak orang saya pakai jilbab gitu Ki. Oh, iya. Itu bau makin lama makin nyengat Ki. Itu Baunya seperti apa? Bisa dideskripsiin nggak? Bau busuk.
ada kayak bau anyir, Hmm. kadang-kadang kayak bau kulit bakar. Tapi yang lebih rentan itu bau anyir sama kayak bau busuk itu Ki. Kayak bobo nanah kayak gitu. Ya anyir gimana sih Ki, anyir? Ya bobo darah gitu. Ancol. Seperti itu. Apa ancur-ancur? Tuh Anjir. mungkin lama mungkin muka mungkin kayak ini loh, kayak muka saya kayak di cloning gitu loh. Kadang-kadang muka saya nih kalau pas saya makin penasaran dong. Iya. Saya masuk lagi kamar mandi. Kok muka gue separuh gemuk, kok separuh kagak. Setengah-setengah begitu. Nah, saya balik lagi nih Ki. Normal lagi, gede lagi. Itu 3 kali balik kamar mandi saya. Sebetulnya saya masih trauma nih Ki, karena saya ceritain udah lah. Minum dulu ya, kasih minum dulu ya. Minum mana minum? Minum. Kasih minum. Bentar ya Mas Didit. Iya. Jadi Minum dulu. ganti-ganti nama saya mulu. Minum dulu Mas. Mm-mm. Ini ada minuman enak nih. Oh, Apa itu? Ki mau yang teh atau Susu. susu? Ini susu coklat. Coklat. Mantap. Mas, minum dulu Mas. Mas Iya. mau kopi apa teh? bebas. Kopi aja berarti. Saya teh. Ini Ohana. Ohana itu Mas. Ki. Ini kebetulan cafe Ohana ini, jadi kita mau ngopi, mau nyusu, mau soft drink. Ini bisa sambil curhat, Li. Curhat. Bisa sambil Curhat curhat. kayak barista. Enggak, dia di sana ada psikolognya. Hah? Kok bisa? Betul. Jauh nggak Ki? Ohana Space. Enggak jauh dari sini. Dekat ya dari sini? Dekat dari sini Mas Dedi. Oh, jadi kafenya tuh ada itunya, ada psikolognya begitu? Ada psikolognya. Bisa curhat ya? Bisa curhat, ngopi sambil curhat. Jadi pada saat orang lagi galau, Ya. ditemenin kopi, Hmm. bisa ditemenin sambil curhat di sana. Ih, mantap sekali. Berarti Mas Dedi kesana aja deh. Dia cerita nggak mau curhat. Kita kan nggak ngasih Oh, iya. solusi. Oh iya. Kalau mau dapat Oh, solusi tentang psikologi, Oh iya. bisa nongkrongnya di Cafe Ohana. 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 Tapi kalau misalkan mau solusi yang lain, datang Padepokan. Iya. Padepokan. Tapi tempatnya di mana tadi, Ki? Di BSD Gading Serpong. Oh, Nggak jauh dari sini Ki ya? Nggak jauh dari sini. Nggak jauh. mantap lah. Minum Mas Dedi. Udah. Nggak kelihatan. Saya minum lagi ya? minum lagi. Ini rasanya saya kayak nyedot susu deh. Susu beneran ya. Iya. Soalnya nggak ada sedotan, makanya saya. Nih di kuburan nih. Agak ada yang kayak gini-gini Ki. Oh di kuburan nggak ada. Kagak ada. Ya iya, kalau ada lari semua. Banyak kan kopi hitam Ki. Oh, hitam ya? Iya. Jarang-jarang ngomong kayak begini. Sedap bener dah. Hitam. Iya. Terus dari cerita itu, Hah? mungkin Ali mau nanya apa? Nanya apa Bang? Ini kan belum semuanya ya dijabarin ya. Belum. Karena tadi yang bisa saya tangkap tuh kesaksian berarti satu keluarga, bahkan Iya. tetangga pun mendengar pada saat Mas Dedi Enggak. ini teriak. Itu istri saya teriak. Memang di belakang rumah posisi ada emak-emak. Cuman dia begini doang nih. Begini. Nengok. Oh. Lu Pong. Itu di belakang rumah. Itu dia posisi nggak ngeliat muka saya, kan saya begini Iya. pakai nutup gitu begitu ngalingin pakai kayu-kayu bekas. Posisi kandang ayam di mana, Mas? Belakang rumah. Berarti sama Nih. ibu-ibu itu Nih, posisi rumah saya ini pintu belakangnya tengah Iya, nih. Ini posisi kita ambil kanan tuh kandang ayam. Oh, Nah, di di itunya tembok. ibu-ibu ngintip gitu. Pas istri teriak, "Ayah, astagfirullah." Nah, mungkin tuh mama lagi nabung kali emang di belakang ada asap saya lihat. Ya, ini Mas. Kejadiannya itu tahun ini atau Iya, kapan? bulan kemarin. Bulan kemarin? Agustus, iya. Berarti ini pertama kali Mas, maksudnya rasain hal kayak begitu. Iya, baru pertama kali. Sejak bujok saya namanya ya di kuburan ya di mana kalau ini baru tuh ngalamin paling ya migrain gitu doang. Kok minum obat sembuh. Ini kok larinya muka saya bengkak begini ya kan. Nah, paginya tuh pas malam itu sekitar jam 9 istri makin lama makin bau itu aduh ampun dah udah kayak tau nggak Pulau Gebang pindah masuk ke kamar saya ke rumah saya. Bantar Gebang. Penuh semua kayak ya sekarang logikanya ya Ki, masa lalar ada tengah malam Ki, logikanya aja Ki. Lalar Iya. tidur kalau malam. Emang ya?
Saya Paling pikir kalau mah darah dingin. Saya pikir mah tawon, ternyata laler Ki. Hijau-hijau gitu. Iya campur lah yang hijau, yang hitam, yang kecil tuh. Tapi Anja- ini baru loh Ki, maksudnya baru Mas Dedi ini alami tahun ini. Ya itu dia, makanya kan terkadang gini loh. Mm. Orang punya pengalaman karena dia mengalami langsung. Iya. Tapi memang ada hal-hal yang bisa di-create, ya kan? Tapi kan nggak bisa signifikan, terus Oh. mengingat kapan kejadian. Biasa seperti itu. Nah, saya juga baru ngedengar case seperti ini. Iya maksud saya maksudnya Mas Dedi kan pernah migrain, sering migrain, tapi kejadian yang betul-betul migrain semakin parah ini kejadiannya tiba-tiba. Ya, ini bukan masalah migrain, tapi pada saat dia migrain terus tiduran, itu keluar kayak darah kental, terus bahkan jendol-jendol ya. Iya. Jendol-jendol terus sampai keluar belatung kan. Dan Siapa yang pernah ngalamin Dan kecuali Mas Dedi? posisinya di lagi tiduran di makam itu tadi ya, tempat Iya. peristirahatan itu ya. Iya. Nah, terus lanjut Mas. Saya penasaran ya menceritanya. Nah, pas jam 9 itu kan istri tuh mungkin udah ngeliat keadaan saya seperti itu dan anak saya juga udah ngeliat itu. Cuman yang anak kecil yang bontot saya bilang gini, ayah kayak monster ya. Di belakang ayah ada orang tuh ya 2. Itu usia berapa anaknya? Waktu itu saya sekarang anak udah hampir 8 tahun. 8 tahun. Iya. Dari ngelihat fenomena itu. Saya nengok, bener tuh Ki. Yang pas setelah anak saya yang bontot ngomong begitu, ini Berat pala saya lagi. kayak gede banget nih Ki. Kayak berat. Berat. Nah, sembuhnya itu selama berapa hari mengalami fenomena itu? Ya gini Ki, jadi kalau misalkan mohon maaf ya, kalau orang yang normalnya ya Ki ya, itu dari kejadian jam 9 dari sore itu ke pagi itu Sore jam 4 itu bukan normal lagi Ki. Dari jam berapa tadi? Dari jam 6 sore, habis maghrib itu kejadian itu kan. Itu masuk ke pagi pas orang lagi baca tahrim, saya masuk ke kamar mandi. Subuh buat berarti kencing. subuh. Iya, muka saya normal lagi. Oh, besoknya berarti. Nah, pas mau menjelang maghrib begitu lagi Ki. Kejadian intens setiap hari pada saat itu. Sampai ngerasain sebulan. Saya pikir udah ini penyakit medis ya kan. Waktu itu saya belum percaya Ki, belum percaya ada hal-hal yang seperti itu kan ke tubuh saya kan. Berobat saya ke puskesmas dengan bilangnya itu apa ya? Keracunan obat. Itu selang berapa hari itu? 4 hari. 4 hari ya. Pokoknya itu kalau dari pagi ke siang normal. Saya kerja. Ya kan? Cuman ya badan kayak lemes banget Ki, kayak nggak punya tulang gimana sih? Emang saya kurus, cuman kan nggak selayaknya lah. Terus setelah Ngeliat orang juga saya bawa pembawanya takut aja gitu, ngeliat orang saya takut gitu. Kayak orang teman saya bilang, lu kenapa sih Pung? Kagak biasa-biasanya lu begini. Nah enggak, aku bilang, udah lu jangan deket-deket gue deh. Jadi penglihatan saya nih, teman-teman saya tuh mukanya beda semua Ki. Yang aduh, ada yang mukanya hancur, pokoknya saya nggak mau ngomong deh. Ngeliat muka teman saya tuh berubah, nggak kayak dia aslinya gitu. Saya ngeliat muka teman saya udah berubah semua Ki. Contohnya apa yang dilihat? Ya gimana sih ya, sama Gambaran. semua mukanya kayak saya. Berarti dokternya sama? Hah? Kan biasanya zaman sekarang tuh Ya. dokter itu muka perempuan tuh sama semua. Ya udah gue lancip, hidungnya lancip. dokter apa itu Ki? Ini Nah tuh kan saya bicara Ki Prana sama juga saya. ngeselin. Kenapa Mas Dedi marah Ki saya? Ki Prana memang ngeselin nih, Ki Prana nih. Kita bicara masalah, saya ngeliat teman saya kok dokter dibawa-bawa. Iya betul. Itu intermezzo namanya. Minum dulu Mas. Biar minum nggak dulu. tegang dari tadi. Ohana dulu ya kan. Mencairkan suasana Ohana ini. dulu kita. Anda dahaga. Minum Ohana. Wahana lu kata main komedi puter. Ini jadi resep nih begini nih. Tapi kopi itu. Susu. Kopi yang bener kopi tuh kopi hitam. Kopi Ki. hitam. Oh, iya. Oh, memang sukanya kopi hitam. Iya Ki. Ini baru nih saya nih. Nah, berarti kembali lagi ke muka nih. Iya. Ya, kalau tadi intermezzo, dokternya sama, Iya. berarti penampakannya nih sama semua. Dia mukanya Muka teman-temannya. sama. Cuma saya nggak mau ngomong muka lu sama kayak gue dah.
Udah saya pulang kan. Ikut, maaf Mas. sorry. Kok kepala saya Berarti lucu itu ya? teman-temannya seperti Mas Dedi pada saat Diam dulu. Kok aku otakku kayak bayangin kayak lucu. Ki, kayak iya. aku Enggak gitu konsepnya Bambang. kan mirip sama Mas Dedi semua kan? Maksudnya nggak mirip saya. Bengkak, cuman bengkaknya bengkaknya. ini loh. Oh, saya kira. Oh iya. Itu jalan Jadi selama berapa orang yang dilihat pada saat itu? Iya teman saya kan ada 6. Ya udah 6-6-nya mukanya sama kayak saya gitu, bengkak. Tapi mereka sendiri nggak ngerasain itu. Enggak, cuma penglihatan saya doang Ki. Nah sorry, Oh. temennya Mas Dedi ngeliat Mas Dedi bengkak atau ya, normal. Enggak. Berarti Kan saya hanya bilang perasaan kalau dari aja. udah menjelang pagi tuh habis orang sholat subuh. Normal. Pokoknya menjelang tahrim tuh. Ya. Kayak beratur-atur Baik. baik gitu kan. Hmm. Tapi belatung sama cairan masih ada Ki. Makanya kan saya pakai cupluk gitu. Iya, kain itu. Itu keluar terus. Jadi pas siang itu Oh ya. itu belatung sama cairan masih keluar. Makanya kan saya pakai kain-kainan begitu tuh, ya kan, kain kecil sama topi cupluk. Biar jadi saya ngomong nggak kayak gini nih, kayak Bang Ali deket, jauh. Nah di situ Untuk anak-anak ngindarin curiga, itu ya. Oh iya. Curigaan. Tapi alhamdulillah kagak bau Ki. Cuman ngerasain belatung tetap keluar. Iya makanya kan saya jaga jarak, biar nggak kelihatan. Dan anak-anak tuh aneh, lu biasa kagak pakai peci katanya, pakai ngkongkong gitu. Ya udahlah. Oke lah, temennya nggak ngelihat, nggak deket secara langsung. Iya. Tapi menurut Mas Dedi kan keluar darah nih. Bukan darah, kayak cairan. Oke, cairan. Nah, mereka ngelihat nggak atau notice? Kagak, kan karena posisinya jauh. Saya ngejauh, oh, takut mereka ngelihat. Ya, saya jaga jarak dong. Ya, kayak saya ngomong begini nih. Lu di ujung saya ngomongnya. Teriak ngomongnya. Lu anak-anak curiga begitu, lu biasa begini lu ngopi, ngejauh banget sih lu. Geli lu sama gue. Terus sampai ngomong gitu? Iya. Nah, di situ botok. Wah, nyium nih, nyium. Tapi anehnya Ki, kagak bau. Cuman perasaan Mas Dedi aja pada saat Kenapa itu. sampai ke rumah baunya nyembreng lagi? Mungkin istri nyemprotin kayak pewangi ruangan kali ya. Sampai di kipas angin tuh 4 biji Ki. Yang ditempel-tempel itu, yang ditempelin di kipas angin. Oh yang Itu baunya bukan bikin bener, bikin ngebludeg baunya. Jadi muternya di ruangan itu. Yang nguleb, gimana sih nguleb? Ya, paham. Udah saya buka kaca, kan di rumah tuh dikasih kaca nako. Saya buka-bukaan Ki. Saya lihat ya itu kan masih normal ya Ki, nggak bengkak, pede dong. Saya keluar rumah kan, itu lalar Ki, dari dalam keluar semua. Bagusnya teras depan rumah tuh sepi, nggak ada orang. Berarti yang dari dalam keluar semua. Ketutup semua tuh, jadi mungkin dia pengen keluar kali ya, saking baunya. Nah, yang saya garis bawain tadi kan sempat notice, saya ini awalnya nggak percaya sama yang seperti itu, makanya saya ke dokter. Nah, yang mau saya tanya di sini, apa korelasinya? Maksudnya apa sambungannya dengan non medis nih di sini? Karena belum tercerahkan nih, saya belum dapat garis besarnya. Jadi gini Ki, saya mohon maaf ya, untuk hal-hal yang kayak begitu-gitu saya emang kagak begitu percaya, ya kan? Iya. Dalam artian gini, ini penyakit biasa kali ya kan? Cuman karena kok anehnya, yang jadi anehnya kok ada cairan gitu sama bau. Tapi sorry, itu luka atau enggak sama sekali? Kagak luka Ki, cuman kayak benjol gitu. Ini yang paling gede di tengah. Kayak mata bisul kali ya? Kalau saya pencet-pencet cuman ngilu doang, nggak ada rasa sakit. sebulan ngerasain gitu terus Mas. Ya awal sih bini ngajak begini ya, orang pinter yuk, orang pinter mana? Oh, yang ngajak dari istri ya? yang Dengerin dulu. iya dengerin dulu. Kini suka begitu kini. Memang paling gedek saya mah kalau orang belum tahu nih main potong-potong aja. Maaf ya Ki. Jadi awalnya kan ada tuh tangga tuh, mereka tetangga, mungkin bini saya curhat kali ya, atau ngomong gimana, keceplosan, sampai minta maaf sama saya. Oh istri keceplosan. Ya gini, Poru ini kan lagi tempo hari, ipare kan kayak gini, lu nyamain gua sama dia, gua teh.
kagak, maksudnya kayak begini, modelnya kayak ayam, mukanya kayak bengkak begini. Tapi kata bini saya, ya kalau yang normal mah ya, nih mohon maaf nih saya terangin. Nih kan ayah kalau kondisinya kalau lagi mablang begini kan dari sore ke pagi doang. Iya. Nah kalau pagi normal lagi. Ya udah, kalau bisa mah nih mohon maaf nih ya. Tuh ada di situ tuh beda kelurahan, deket lah orangnya di situ. Ya, gua maaf aja dah, bukan gua kagak percaya gua teh. Nih habisin obat dulu. Nih tuh setelah saya habis berobat ke 24 jam tuh Ki, inget banget saya tuh. Itu ngabisin obat dulu lah poinnya ya. Iya kata dokter kan saya percaya sama waktu itu, mohon maaf ya, saya percaya sama dokter. Mau lu dah ya kan. Ya. Udah. Habisin dulu obat yang nih. Nih gua belum habis. Berarti akhirnya jadi tuh Mas kayak orang pintar. Jadi mau nggak mau dah, daripada saya diomelin sama bini kan, saya mah iya dah nurut aja dah sekarang dah. Begitu. Oh akhirnya pergilah ke orang pintar itu. Pada saat itu saya diajak ke ini mana, masih daerah Jakarta dulu tuh Ki, sebelum saya yang endingnya tuh. Saya pikir diobati segala macam, sampai saya tuh dia ngunyah apa tau kayak daun gitu tuh, emak-emak diobatin, saya dipijit-pijit, dia sampai nutup pakai nian apa namanya masker. Wah ini mah laki lu mah ini nih apa sih, kena penyakit apa gitu, dia bilang gitu, bukan penyakit non medis, bilang gitu. Tapi yang anehnya itu dia sambil ngunyah-ngunyah kayak daun gitu disembur kepala saya Ki. Sama emak itu. Disembur, dibaca-bacain tuh sampai begitu. Ini ngapa ya? Saya bilang, saya mau fokus ke depan kan, tuh mama masih megang kepala saya, digini-gini kepala saya tuh. Dendam pribadi kan. Nah, saya pikir mah udah kan posisi belakang saya disembur, nggak tahu dari depan Ki, muka saya disembur juga. Depan belakang. Disemburnya pakai apa tuh Mas? Kayak daun sirih. Oh, kembang-kembang begitu ya. Nah alasan dia nyembur ke depan apa? Kalau ke belakang masuk akal ya kan, karena sakit. Nah depannya apa? Katanya biar nggak bengkak lagi katanya. Tapi pada saat itu Mas sendiri ngerasain bengkak, apa memang semua orang lihat bengkak? Ya maknya doang lihat. Istri nggak ngelihat bengkak? Ngelihat. Oh ngeliat juga. Ya, berarti bengkak tuh pada saat Efeknya itu. kagak ada, pedes sih muka saya Ki. Satu daun sirih. Untung nggak seret. Iya. Terus berapa kali ke orang pinter? 3 kali. Oh 3 kali? 4 kalinya baru. Mujarab nih. Alhamdulillah. Oke, yang kedua dulu nih sebelum masuk ke terakhir. Nah, kalau kedua mah cuma diliatin doang. Diliatin? Bapak-bapak. Di Sore daerah. juga tuh? Hah? Sore juga tuh? Itu malam abis sisa. Oh malam. Dia kayak pakai sorban gitu kayak gitu kan. Duduk. Apa jawaban? Ya sama kayak mantu bilang, lu mah apa dikata ya? Dibilang saya dikata sawan bangke. Iya, saya juga curiganya Lu- begitu sawan bangke tadi tuh. Kena sawan bangke lu. Sawan bangke. Soal bang itu apa Ki? Jadi kita sawan. nih, saya kan nih kerjaan saya nih kalau nggak ada nguburin tuh saya suka nyuciin tulang tuh. Oh iya. Begitu. Jadi jadi gini Ki, saya kalau bersihin tulang, nih saya feedback nih ke belakang ya. Ada benar juga kali ya, gua kena sawan bangke. Tapi gua cuci tangan mulu pakai alkohol dan jarak apa berapa jam tuh gua nggak pakai ini, basuh muka tuh sarung tangan karet Ki. Apa iya gua kena dampak kuman-kuman sawan bangke. Nah, sawan bangke itu kayak terkontaminasi sama virus-virus dari bangke Oh gitu loh. jadi Tuh. terpapar begitu. terpapar. Cuman tadi saya agak ini tadi Mas Dedi bilang kita feedback ke belakang. Iya. Flashback kayaknya maksudnya. Iya, mohon maaf ya, Ya, nama kita saya pengen iya. bahasanya enak Aja. gitu, cuma Oh salah. iya. Iya, siap. Mas Dedi. Jadi kayak agak ini aja tadi kayak Iya. bener nggak sih gitu Jadi, kayak buat agak ini. pelajaran saya nih. Siap Mas kayak Dedi, orang siap. pinter dah. Siap Mas Dedi. Iya. Nah, yang pertama gagal, kedua gagal, ketiga Ketiga berhasil. itu ya nggak jauh sih, masih yang sekarang nih bibi saya udah almarhum kan. Ya coba deh lu banyakin sholat gitu. Udah saya sholat. Ya kali lu punya salam orang, tak aja ke saya. Jadi nih saya sih nggak berperasa buruk sama
orang lainnya Ki, saya walaupun orang tuh kasarnya nggak seneng saya, udahlah saya nggak timpalin balik kalau saya tuh nggak seneng sama dia, ya udahlah gitu aja kan. Cuman di apa ya, kalau bibi saya kan tukang ngurut anak bayi nih, yang kalau orang kesambet apa gimana sama dia ya bukan disembuh ya lumayan lah gitu kan ya. Akhirnya udah itu selang 3 hari enak Ki ke badan Ki, pasti pegang sama bibi saya. Nah kejadian itu kan saya kan pas kejadian ngalamin siang itu kan Kamis siang Ki. Nah jatuhnya pas malam Jumat tuh, malam Jumat setelah saya habis diobatin sama bibi saya, kejadian lagi. Itu pas kejadian itu kepala udah mulai bengkak, posisinya di belakang kamar. Jadi gini Ki, saya pikir tuh jam 9 malam itu kan istri saya suka ngelongokin saya tuh. Ini kok di jam 10 kagak nongol-nongol oleh bini saya. Nah jadi kan kamar saya nih belakang pakai hordeng doang, nggak pakai pintu. Ya logikanya pintu udah saya kunci kan di depan. Selebat kayak bayangan kayak ada kaki, saya pikir bini saya. Mah, ngejawab lagi. Oh, ada yang jawab? Ya, kok lu nggak ngetok-ngetok dulu? Hei, saya gituin. Lu liat mana? Kan pintu kok kunci. Nembus lo. Pas saya ngomong tembus, merinding nih. Beng. Saya keluar masih. Kok kagak ada suara-suaranya nih wadon. Saya keluar sini. Nah pas saya mau posisi, itu kan hordeng saya sibakin tuh Ki. Saya sangkutin kan ke paku. Pas mau masuk, mau menuju ke dapur, pintu kamar mandi. Itu dari kamar mandi kan posisi dapur Ki, tempat apa sih gas tuh, jalan begitu. Awalnya saya pikir ini apaan, saya bilang tuh kok lama-lama ngebentuk Ki, ngebentuk belakang doang tuh posisi ngebentuk. Itu pintu belakang kan ada celah Ki, jadi dia kayak gimana sih, saya pernah lihat tikus kalau lewat celah kecil ngegepeng begitu. Itu padat Ki, hitam. Saya lihat dari posisi ini kayak berbulu gitu, tuh apanya Ki? Lengan. Berbulu. Hitam semua. Hitam, legem. Ya. Kayak hitam areng gimana sih? Ya berarti penggambaran dari sosok genderuwo itu. Nggak tahu dah. Pokoknya Besar tapi. iya besar Pak. Itu orang pas dia ngimpi juga langit-langit begini posisinya. Saya pikir orang, dan saya pikir loh, kok bini gua kayak begitu sih. Itu saya bengong ya bukannya. Udah pas itu udah. Nah selang begitu saya ngeliat itu sosok, pintu saya buka, angin kenceng tuh Ki. Nah jadi posisi di belakang rumah saya ada kandang ayam. Nah sebelah kanan itu ada pohon pisang. Sono tembok sono. Oh tembok suasana tadi. Ini sampingnya saya nggak bilang ada pohon pisang tadi, lupa. Pohon pisang lupa ya. Ada pohon pisang. Tadi cuma kandang ayam sama tembok. Kandang ayam. Kandang ayam lagi. Iya Ki tadi. Yang ibu-ibu kan di tembok. Kalau begini, itu iya. mastiin tuh saya bukan gitu. Berarti yang sini yang di pohon pisang. Pohon pisang. Itu ngeok-ngeok sendiri Ki, bergerak-gerak sendiri. Angin nggak gitu kenceng kan? Kok? Ya, Sorry, berarti ini yang beda tempat ya Ki? beda tempat. Oh. Itu posisinya ada di Jawa Barat. Boleh disebutin sama daerahnya Ki? Boleh. Berarti mas Sebelum puncak. itu apa, kiai kah, ustadz kah, atau Orangnya memang biasa. pengobatan biasa? Orangnya orang biasa, kayak bukan orang yang biasa ngobatin sih. Orangnya perawakannya kurus tinggi gitu. Ya gimana sih? Kayak orang kagak, dia itu orang bisa Ki. Terus dia metode pengobatannya bagaimana itu? Ya awalnya sih saya datang tuh siang saya berangkat, habis Jumat tuh kebetulan, habis sholat Jumat. Istri juga pulang setengah hari kan izin karena udah mau ini. Nah kebetulan di ipar saya datang. Dia punya kendaraan lah ya kan, akses sana kan saya bingung kan, pada situ muka udah kayak nggak perlu lagu dah. Udah pakai jilbab saya Ki, udah pakai jilbab korodongan begitu udah. Nah menjelang mau maghrib berubah lagi kayak bengkak lagi gitu. Jadi nggak difokusin dari pagi ini, nggak begitu nggak. Berarti pas hari Jumat itu langsung sampai tuh ke si Curug tempatnya itu? Itu sekitar jam 3:30 saya nyampe Besasar. Saya pikir udah sampai lokasi, mungkin itu rumahnya. Ternyata
Adik saya nanya lagi, oh tuh masuknya ke dalam. Saya bingung kan, udah banyak orang ya kan. Udah dah, saya paksa ini takut orang lihat kan. Ya mungkin orang-orang di situ udah karena terbiasa atau gimana ngeliat kejadian kayak orang pengobatan, udah acu-acu aja ngeliatnya biasa aja. Udah saya turun, saya kekembenin sarung, pakai jaket begini. Ini jaketnya saya pakai nih, itu personal. Saya begini sama istri saya, dipakai sarung. Udah masuk, udah kan. Mungkin kalau udah tahu kali ya Ki, ya udah kata si yang abah-abah inilah sebutnya, saya sebut abah ya kan. Ya udah, sekarang mau udah tahu kan kedatangannya kayak gimana. Udah nih si Teteh sama si Akang tunggu di sini dulu ya. Ini tuh udah kelar deh tuh si abah itu masuk ke dalam posisinya ke kamar. Itu udah ditanganin atau belum? Belum, masuk ke kamar. Ya udah, buka bajunya. Ya udah, di situ ada ikan sarung nih Ki, di balai-balai gitulah. Pada pusana ya, sila. Udah buka. Itu celana. Buka. Gantikan sarung. Ya udah saya gantikan sarung. Posisi sila ngebelakang dia Ki. Jadi posisi dia ngobatin belakang. Nah itu jadi sebelumnya tuh kan dia air kelapa hijau tuh nggak ada. Di saya beli tuh Ki. Nah udah sampai di situ air kelapa hijau ada. Nah di situ dia semacam kayak ada meja kecil begini. Di situ kayak ada kendi kecil gitu, isinya air sama apa sih? Kayak baskom. Ada air juga sama kembang 7 rupa dah Ki. Nah posisinya di belakang air kelapa hijau itu dideketin ke saya. Pokoknya di belakang tuh saya kayak elus gitulah. Elus dia tuh terakhir megang dari inian saya nih, dia bebangkis. Pokoknya setelah nyentuh bagian belakang saya tuh dia bebangkis. Asing kencang banget tuh 3 kali. Nah pas terakhir madep saya posisi ngadep, nah itu kelapa hijau dipegang sama dia. Diam ya. Diapain tuh? Jadi dari batas kepala saya itu cuma diambangin doang. Diambangin, dikelilingin lah sama tuh kelapa hijau. Nah pas di belakang lagi dia muter. Nah baru di bagian di sini disentuh dah tuh, diurut-urut gitu Ki. Sampai ekor belakang saya. Nah pas udah selesai itu kendi yang ada di air tuh dicipratin ke badan saya. Itu air itu memang dari si abah itu atau bawa? Udah di posisi di kamar. Tuh air kendi sama wadah itu. Nah air wadah itu yang ada kembang itu kaki saya dicelupin di situ. Suruh dicelupin kira-kira 15 menit aja. Kisaran 15 menit baru saya angkat gitu. Udah bah, udah. Bawa lagi nih kelapa hijaunya. Terus dijelasin kan tuh sama si abah pada saat ada istri saya sama dipar saya. Udah banyak ngomong dulu, ntar selang 3 hari dari sini masuk ke 4 harinya kemari lagi ya. Dan nih posisi kelapa taruh di kamarnya, di kamar saya yang tidur gitu Ki. Ini sama si abah. Dan nih abah kasih ingat lagi, itu kain sarung yang udah yang abah taruh di kantong plastik yang bekas saya pakai itu, kalau bisa jangan sampai dibawa ke rumah, buang kayak kemana. Itu kalau ada air kali yang ngalir dibuang, jangan sampai nih saya ngingetin lagi nih, jangan sampai ke bawah ke rumah. Cuman kelapa sama air yang dikendi ini itu dikasih tempat lagi tuh, kendi nggak bisa bawa Ki. Airnya doang di plastik. Ingat nih kain sarung jangan sampai ke bawah sampai ke rumah. Nah pas di tengah jalan itu kira-kira mau masuk tol itu kan ada kali itu. Nah di persen nepi dibuang. Nah posisi keluar itu kan ada pagar pembatas yang mau ke tol tuh Ki. Yang antara Jakarta Bogor Ciawi itu lampu merah kan ada air. Itu pas ngebuang itu kayak dasep kata adik ipar saya Bang. Ada yang ngerokok? Yang dari plastik itu kan. Adik ipar saya ngebuang tuh. Oh dibuang keluar. Nah adik pas bukan adik saya yang dibuang. Iya, sarung kan? Iya, yang sarung itu ada di kantong plastik itu kan ada sarung. Iya, pas dibuang begitu nyangkut.
ngelinding itu yang pas ngelinding kayak ada asap. Nah, kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Gua tipu lu, Li. Ya, iya dong Ki. Iya, Nggak memang mungkin ini tidak ada bicara asap. gaib, Mali. Enggak, Jadi, asapnya ini dari mana? dari plastik tadi Iya, yang itu dibuang. penglihatan dari adik ipar saya. Terus ngomong, "Po," kan adik ipar saya bilang gini, "Po, Kok maaf ya, berasap gitu. itu tadi saya buang tuh kain sarung yang abang pakai ada asapnya. Udah lu jangan ngomong apa-apa. Udah, gua mau sore nih." Udah buang kan udah tuh sampai rumah. Yang namanya dari rumah lapar sampai sono nggak ada rasa lapar, kenyang nih perasaan. Ini mulut kayak manis banget tapi adem gitu Ki. Karena rasanya seperti udah sembuh. Ya alhamdulillah dah, saya bilang nih bismillah dah ya kan. Mungkin karena udah dari niat saya memang udah capek Ki, udah mau sebulan Ki. Coba gimana nih? Udah aduh. Dan anehnya lagi tuh anak-anak tuh percaya saya sakit gitu loh, bukan sakit kayak yang saya ini gitu. Ya udahlah. Saya duduk kasih makan sama istri saya tuh Bang. Cuman istri saya tuh emang masih agak-agak nyium-nyium bau, cuman nggak begitu parah kayak yang awal gitu Ki. Udah selama 3 hari. Ini yang saya rasain setelah saya habis diobatin sama si Abah kan 4 harinya suruh balik lagi tuh. Iya. Bilangnya kan. Nah masuk ke 4 harinya itu dari ketiga harinya tuh Ki saya rasain badan kayaknya udah mulai Udah makin enak lah. Tapi mohon maaf ya, muka udah agak hilang bengkaknya, itu cairan masih sedikit-sedikit keluar. Yang paling banyak belatung. Belatung yang ibarat kata yang masih aja ada gitu. Berarti tetap balik atau udah nggak balik Mas? Yang ke hari keempatnya? Balik kan, Masih balik. itu kan katanya kan gini. Suruh bawa kelapa. Nah kelapa hijau ini jangan dipapain dulu. Dari awal 3 harinya ke masuk 4 hari baru dibawa. Nah, kan pada saat pengobatan itu kan si Abah nggak boleh bilang istri saya tadi mau nyaksiin, ya kan di pertama saya diobatin tuh, jadi cuma saya doang. Ntar aja katanya, ini pas saya udah selesai pengobatan, kalau udah hari keempatnya baru disaksiin, ya Neng, ya udah gitu, udah singkat cerita udah masuk 4 harinya nih Ki, saya balik lagi tuh, sampai sono siang kira-kira jam 2 lah, saya agak datang lebih pagian kan, ya udah sampai sono, udah. Mana kelapanya? Itu Bah. Bentaran dulu ya. Ayo ngerapin di kamar dulu nih, Abah. Udah bikin teh dulu dah. Minum dulu tuh sama istrinya Abah diinin apa kayak kopi apa cemilan gitu. Kira-kira ada setengah jam. Yuk masuk. Deh, kenapa sendiri? Tuh kelapanya mana? Ini Ki. Panggil istrinya. Panggil tuh adik iparnya. Udah. Nih, lagi kemarin kan kenapa ya saya nggak boleh kasih? Nah, ini kan pengobatan, biar abahnya fokus. Oh iya udah Bah, saya paham. Nah sekarang gini ya, nih dari awal nih Ki, dari awal saya bawa nih kelapa hijau, itu masuk hari pertama tuh nggak kenapa-napa. Nah emang kan kalau kelapa hijau kan kalau udah layu kan dia bukannya gimana sih ya, langsung kayak kering gitu. Dia agak merah-merah kayak keluar hijau lagi. Kayak keluar getah gitu Bang. Oh iya. Ini langsung kayak kering gitu, kering nyiut tuh kulitnya langsung ciut gimana sih, kecil gitu yang segini atau sih tinggal segini doang setengah. Udah dibawa diplastikin dibuka tuh. Nah di situ ada baskom kecil kayak ember lah, bukan baskom, ember nih. Waktu awal dibawa nih kelapa ini kan nggak ada pecah di saksiin tuh ya kan, nggak ada pecah, nggak ada retak, nggak ada bekas besetan golok atau pisau. Ini murni kan, sampai nih sampai ciut begini nih. Iya Bah, nah, udah kan. Nih Abah buka nih, biar pada ngeliat ya, nyaksiin, bukan rekayasa Abah, bukan buat untuk unsur buat nipu-nipu. Ini kembali ke diri kalian masing-masing, percaya atau enggaknya. Yang Abah bilang begitu. Emang kagak ngerti, saya ngangguk-ngangguk kayak kan, iya udah kayak burung pentung ya dah. Apa yang Abang ngomong, iya dah Pak. Dibuka tuh pakai golok, kulitnya tuh dibeset tuh kan, beset, nah udah kayak semacam kayak kelapa gitu. Dibuka tengahnya tuh, pakai pisau, cowok tengahnya Ki. Iya. Itu pas ngebuka cowakan di atasnya tuh, bau keluar, bus, bau yang seperti yang pertama saya
Cairan itu bang, cairan itu. baunya lebih parah banget bang. Keluar dari kelapa itu baunya. Hawanya, bini sempat begini juga, adik sempat begini juga kan. Tapi si Abah anteng aja, nggak nyium rasa bau. Udah, kata si Abah, udah dirasain. Iya bang, lihat nih, lihat kata Abah. Ditepuk tuh kelapa tuh Ki, apa sih batoknya? Dikeluarin. Tuh bukan cairan lagi, kayak tahu gak bang, marus darah kental. Pluk, pluk, pluk. Kayak ada yang kekocok-kocok tuh Ki di dalam. Kayak saya lihat apa ya Ki? Itu kayak 3 unduk batang padi. Cuman digubut-gubut, diikat-ikat gitu Ki. Kayak nyerupai kayak boneka kecil Ki. Kayak voodoo gitu. Ya nggak tahu dah, iya kayak gitu dah, pokoknya dah, kayak boneka aja. Nah di atas kepalanya itu dirumbai-rumbai pakai Serabut itu. Iya serabut itu dah, serabut kelapa tuh, iya benar. Di atasnya jarum pentul, di atas kepalanya tuh 7 biji. Segini nih Ki. Di dalam kelapa itu. Pluk. Bersama nama darah marus itu, disuir-suir tuh sama dia. Saya begini. Allah. Jatuh lagi. Marusnya. Marus lagi banyak tuh, sampai setengah ember itu kecil tuh Ki, keluar lagi tuh. Gabah. Pokoknya itu Di dalam itu semua. 7 biji tuh gabah. Ada tulisan, disuir-suir, kertas digulung-gulung kayak yang mama pada arisan tuh, ya, digiling-gulung itu. Dibuka lagi, disuir-suir. Nih, istrinya harus berani buka. Kayaknya takut bang, buka. Dah, Abah pegang dah yuk, Abah bersihin. Nama Mas Dedi di situ. Iki, apa sih bahasa Jawanya? Ada tulisannya pateni gitu. Pateni, di berarti. Sama terakhir tuh kayak enggak, ada ketumbar kan, ketumbar atau lada sih, lada. Nah antara terus itu sama, tau nggak yang buat mak sapu uduk tuh, iya, serba 7 biji digumpal-gumpal sama rambut, bekas rambut anak emak tuh kalau nyisir digumpal, serba 7 biji tuh Ki, keluar tuh. Ya logikanya selama 3 hari tuh utuh. Nah pas dibuka pertama itu, ya logikanya ya, kalau santan kelapa, air kelapa kan putih kan, butek lah. Ya. Ini langsung kayak dah pluk pluk pluk. Nah, itu pertama kayak boneka, yang kayak boneka yang Aki bilang itu 3 batang padi diikat-ikat gitu, palanya di kayak dikasih apa sih, sabuk kelapa segini nih, dituncep-tuncep pakai jarum pentul. Iya mau bantal segini, lupa saya, ada bantal ya. bantal segini, udah sama sabuk ijuk deh tuh. Berarti Langsung Ki, istri bilang gini, Ki lagi, maaf Bah, ini siapa? Udah, Abah nih yakini gitu, jangan sampai gimana gitu Ki ya. Sekarang gini aja, yang kita kan awal ini si Teteh suaminya pengennya sembuh. Ya udah, sembuh aja. Nggak usah kita berprasangka buruk. Siapa pelakunya, siapa ininya, udah. Kita mah kagak doyan pan bareng-bareng kayak beginian. Ya jujur Ki, saya nggak doyan banget Ki. Tapi saya dendam, kata istri saya. Selama saya berumah tangga sama suami saya nih, ini suami saya nggak pernah macam-macam sama orang. Kok tega-teganya, Ki, udah siapa sebut namanya? Udah sekarang pulang. Sekarang udah gimana nih Kang Dedi? Kodok lu monyong. Jadi pas udah kejadian itu udah si Abah ini nggak mau ngasih tahu ya kan. Si istri tuh di perjalanan, siapa sih ya? Udah pesen dari si Abah, udah kayak yang intinya mah kan sekarang saya udah sembuh, pengen sembuh, awal sembuh ya pengen sembuh ya kan. Sampai rumah itu udah. Terus sempat mikir saya juga tuh, logikanya aja Ki, kelapa hijau utuh pasti cowok di tengahnya, keluar yang tadi saya sebutin. Padahal yang beli itu ada ipar pada saat Iya. itu. Nah, terus kan ada triggernya itu dari almarhum Bibi ya, yang nyebutin
apa? Pernah nggak punya salah sama orang? Akhirnya menguatkan. Di situ, nah pas saya tadi Abang Ali bilang apa? Flashback ya? Ya, flashback. Saya itu sih kejadian Yes, maaf Mas. Ini flashback. Ketawa, gue salah. Lanjut. Mungkin saya berpikiran gini ya Ki, pas dulu sebelum kejadian saya ini kan ada salah satu makam nih. Kenapa Ki? Kenapa sih kayak ada yang lewat? Hah? Kayak ada yang lewat. Ya tuh kan, Enggak, ini serius. Terus lanjut. serius. Jadi gini Ki, jauh tuh sebelum saya mengalami kejadian yang saya alami selama 1 bulan ini, ya kan. Ada siang juga kemarin tuh sekitar jam 2. Saya duduk di tengah, posisi dekat makam kuburan yang di situ ada yang di inilah paling megah di Jakarta Pusat tuh kuburan Cina. Oh iya. Namanya Ogikau, Njok bilang. Saya duduk di situ memang. Ada salah satu keluarganya habis perpanjang makan mungkin ya deket dong dari saya di situ. Dia ngulapin saya, ibu-ibu kisar umur 40-an 50-an tahun gitu loh. Pak, sebentar saya minta tolong, ya kan. Pada situ emang siang nggak ada orang kan. Kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Pak, saya mau nyari makam atas nama ini. Saya cari tuh, ketemu. Ya otomatis kan saya tahu kan yang rawat siapa. Oh ini mah si Bu. Iya. Tuh. Yang ngurusnya itu. Sambil tulak pinggang, emang ya mohon maaf ya Bang. Ki, Abang tuh. Itu kuburan Tombo. Tombo apa? Tembok itu. Oh, oke. Bundak begitu dah pokoknya. 2 makam, sekali 1 tombo itu 2 makam. Berantakan sih. Gak diurus. Kagak diurus. Wah, udah berantakan dah, udah ada kotoran binatang. Jadi itu dia 3 makam, yang di belakang 2 ketemu, yang ini gak ketemu. Nah, ini keluarga dari neneknya. Yang paling dituain. Saya habis jadi bawa surat perpanjangan makam tuh, habis perpanjangan makam. Tapi sorry, itu makam berarti setiap tahun ada perpanjangan? Iya, kalau andai kata nggak diperpanjang, ditimpa? Ya kalau misalkan gini, kalau misalkan itu selama 3 tahun nggak ada ahli waris yang bisa dihubungi, dienekin dulu, maksudnya didiemin dulu selama setahun. Nah, bila mana dalam 1 tahun atau 3 tahun keluarganya atau dari keluarga ini nggak ada kabar, itu dikosongin dulu selama 3 tahun. Caranya dikosongin? Nggak boleh ada penguburan baru atau gimana, nggak boleh dipakai dulu. Setelah dari setahun berarti total 4 tahun? 5 tahun. 5 tahun? Setelah 5 tahun ada kabar, mau nggak mau. Baru ditimpa? Timpa. Dan kalau misalkan, nih tim eksekusinya saya. Dalam artian buat ngangkat tulang belulang itu, kalau misalkan masih ada tulang belulangnya, saya berempat saya ditugasin. Nah itu di luar, saya kan nggak punya gaji nih Ki. Jadi dari pihak kepala TPU tuh ngasih ke saya. Ini dari ahli waris ngasih, dari saya pribadi ngasih. Nah kan yang di luar itu kan dari Pemda mereka tuh belum paham Ki, cara nyangin tulangnya kayak gimana. Jadi jadi sebalik lagi nih Ki ya. Setelah saya dalam fase 2 minggu penyembuhan tuh, pelan-pelan. Yang saya bilang tadi kan belatung masih ada, cairan tuh ya berangsur-angsur nggak ada, terus benjolan pun ya alhamdulillah sedikit ya rontok lah ya, kayak ketombe gitu ya kan. Nah, cuman rambut saya rontok Ki. Mungkin fase penyembuhan kali ya. Usia berapa? Saya 45, jalan 45. Iya. Udah gitu, udah penyembuhan ya kayak belatung kering gitu Ki. Kayak ketombe gimana sih? Iya, ketombe. Terus yang posisi di tengahnya udah agak kering lah ya kan. Oh, berarti luka itu seolah-olah keringnya seperti ketombe? Iya, banyak Ki. Kayak kita nyeritin kutu lah sama istri gitu. Tuh ya, ini kali ya dampaknya. Ya udah pokoknya bersihin dah. Bersihin aja udah. Sorry Ki, berarti dari semua yang dialami Mas Dedi ini, sebenarnya dia ini kenapa Ki? Ya jadi sebenarnya gini ya, memang ada pola-pola dari ikut campur tangan sesuatu yang gak kasat mata.
Sebenarnya saya tuh penasarannya bukan dari pengalaman yang dialami, yang diceritakan malam ini. Gitu. Justru saya penasaran sama pengalaman namanya penjaga makam. Berarti kan fenomena itu akan selalu ada. Ada orang yang peka, ada orang yang tidak peka. Dan ada orang yang bisa bercerita, ada orang yang tidak mempercayai cerita tersebut. Karena apa? Karena biasanya orang-orang seperti itu kan tidak mengalami secara langsung. Atau sesuatu yang mungkin dilebih-lebihkan. Bisa jadi. Tapi ya terlepas ini adalah cerita yang dialami sama Mas Dedi. Nah, saya mau nyampingin dulu nih pengalaman terseram yang pernah dialami selain kejadian ini itu apa selama di makam? Banyak, Ki. Contohnya salah satunya. Satu aja yang paling seram menurut Mas Dedi. Kalau dulu kan saya sebelum awal-awal belum ada security pertamanan tuh, saya jaga bertiga nih, Ki. Yang teman saya ini 3 orang udah nggak ada, udah meninggal kan. Jaga di makam yang luasnya tuh kira-kira 0,5 hektar ya kan. Ya nemuin sosok di yang saya bilang tadi ada pohon sengon paling belakang. Itu 2 pohon sengon sama kuburan yang unjok. Itu ada di fotonya, ada di handphone saya. Kalau saya lagi bersihin tuh saya sering foto-foto gitu kan. Tuh kalau yang di bawah di Blat 25 itu saya ngejaga 3 makam di situ. Kalau situ kan adem ya, Ki, karena di samping itu ada bongpai kecil. Saya sempat ngadem di situ, sebelahnya pohon mangga. Nah depannya pohon kapuk. Itu kadang-kadang saya lewat maghrib, sekarang itu masih sore di situ, Ki, masih jam 3, padahal emang anak-anak teriak saya nggak dengerin. Itu posisi di bawah, teman saya teriak di atas tangga. Padahal posisi udah malam. Iya ngerasain mah sore saya mah. Ternyata itu udah maghrib lewat kata anak-anak. Saya masih ngeguntingin, masih ya nyapu-nyapuin gitu. Oh itu pengalaman yang mungkin salah satu yang paling serem selama nunggu makam itu. Ya ada lagi, Ki. Kalau dibilang ya pas jaga malam itu saya bertiga di situ kan ada jadi pas depan kuburan raja ke depan lagi tuh ada tempat penyimpanan abu jenazah Jepang. Nah samping itu ada toren yang nggak kepake. Nah di situ pas di tengah, nah teman saya almarhum nih Bang Are posisi, jadi saya beda jalan nih, Ki. Ini saya di yang arah masuk ke makam, nah teman saya nih Bang Are yang menuju keluar kalau kendaraan masuk. Keluar masuk itu jalanan. Nah di situ ada semacam bak penampungan air buat peranti kita nyiram. Kalau sore kan itu kan toren kan ini dimatiin tuh. Nah pas saya lewat itu mesin toren bunyi. Padahal kalau setiap jam 5 itu dimatiin sama anak-anak, termasuk saya kan. Nah pas saya ke situ, saya bilang, kok kayak ada orang mandi. Oh di sana. Padahal itu bak udah nggak kepake lagi lah kan. Cuman mesin toren ada, cuman udah mesinnya itu udah rusak, Pak. Kok nyala, kan mati ya kan, udah nggak ada fungsi lagi dah orang. Cuman bentuknya doang kayak tiang gitu, kayak torennya udah kagak ada, dipindahin ke tengah. Memang di tengah ada bak penampungan juga, di situ ada 4 kan. Itu kayak ada yang nyalain, padahal nggak ada air, nggak ada apa, baknya juga udah kayak kolam gitu udah hancur. Itu kayak ada bekas orang mandi, Ki. Padahal kering. Nggak kedengaran orang mandi, nggak kedengaran. Gitu. Jadi gini, Bang Ali, iya yang bilang kayak orang kita tau nggak kalau habis mandi itu pakai celukan, ya. Keciplok. Dan aneh lagi yang saya gobloknya saya ini, saya sorot di senteran itu kayak ada tapak kaki, Ki. Itu turun ke bawah. Di situ nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Itu jalannya emang posisi di ada tangga kecil di bawah tuh. Mau ke bawah itu sampai bawah udah hilang jejak. Gede sih, lumayan gede lah. Kayak bukan Mas sorry. Itu. Nyong. Jangan dong. Ya jadi itu sepenggal apa cerita sebagai seorang penjaga makam nih. Tapi terlepas dari pengalaman yang memang dialami sama Mas Ali, Mas Dedi, ya itu bisa dibilang masuk ranah goib. Artinya biasanya pada saat orang mengalami sakit medis ditangani beberapa waktu, ya memang ada cepat, ada lambat. Makanya
ada istilah orang Belanda bilang find the cure, temukan obatnya. Artinya obat itu bisa ditemukan dari berbagai macam versi, terutama tentang pengobatan. Rentetan pengobatan itu akan menjadikan obat apabila menemukan proses yang tepat dan benar. Nah, mungkin kalau ranah non medis dibawa ke medis ya nggak akan nyambung. Oke. Ya kan, ranah non medis dibawa ke medis nggak akan nyambung. Ranah medis dibawa ke non medis, ada yang namanya alternatif, pengobatan alternatif. Bisa menjadi solusi alternatif yang kedua apabila melakukan pengobatan di rumah sakit mahal bisa melewati proses alternatif tersebut. Dan karena ini masuknya ranah gaib, tiba-tiba kepala migrain dari sebelah terus Cairan darah. keluar cairan seperti darah, belatung dan lain sebagainya, apalagi pada saat melalui proses scanning di rumah sakit tidak terjadi apa-apa yang mengkhawatirkan. Ya ini bisa disimpulkan bahwa yang dialami sama Mas Dedi ini melalui berdasarkan cerita dan pengalamannya, ya ini masuk ranah non medis atau ranah gaib. Ada orang yang tidak suka, biasanya ini rivalitas. Berarti Gitu. kayak disantet gitu Ki? Atau? Ya kalau dari ceritanya masuk ranah itu ya. Oh iya. Masuk ranah itu. Makanya ditemukan 7. Yang tadi pakai boneka itu. Iya, Boneka, boneka. Kalau ada boneka jarum satu, pentul. cuman Jarumnya jarumnya itu ya. ada 7. Ada apalagi tadi itu ada rambut 7, buntel. Dan itu memang media-media untuk mencelakai seseorang dengan berkolaborasi dengan yang namanya setan. Ya terlepas ada kemampuan seperti itu atau tidak untuk orang yang tidak percaya, ya buktinya ada. Gitu. Itu. Artinya yang bisa kita ambil di tema malam ini, Ya. seberapapun baik kita, seberapapun sopan kita, seberapapun niatan nawaitu kita untuk menolong, membantu, tetap masih ada orang-orang yang memiliki sifat iri hati, hasad, hasut. Untuk apa tujuannya? Untuk menjadikan dirinya hanya baik di mata orang lain. Tetapi untuk orang lain tersebut malah namanya yang dihancurkan. Yang punya cerita misteri, yang punya pengalaman seputar gaib, kalian bisa menghubungi Instagram @ss.media atau di WhatsApp kami di 0852 1716 1670. Apabila kalian jadi orang yang beruntung, kalian akan bisa datang langsung ke sini seperti Mas Dedi dan langsung cerita apa yang kalian alami. Balik lagi, kalian mau percaya atau tidak? Kalau percaya ya masuk akal, tapi kalau tidak percaya juga masuk akal. Yang penting Jangan akal-akalan. sebelum kalian mau akal-akalan sama kita-kita, Wih, apa tuh? ada Hana Space Coffee. Ohana, Ya, Ohana. Ohana ini. Jadi di Ohana ini kalian nggak cuma bisa nongkrong ya, tapi kalian bisa curhat. Karena apa? Di sini ada tempat pertama ngopi sambil curcol bareng psikolog. Mau tahu tempatnya di mana? Nih, di garis bawah di bawah ini. Ya, daripada bingung-bingung, gas. Kalau kalian pecinta misteri, nih. Kopinya apa? Kopi Ohana Space Coffee. Kayaknya pertama kali ada di Jabodetabek. Yoyoy. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir.